Y sama dengan E pangkat alfa 2X dikali C kali E pangkat U, U nya alfa 1 kurang alfa 2X, E pangkat U dx kita jadikan E pangkat U du, D dari alfa 1 kurang alfa 2X tambah C2. Nah, turunan ini sendiri adalah terhadap X alfa 1 kurang alfa 2 dx. Pada yang ada dx saja terjadi kelipatan alfa 1 kurang alfa 2. Supaya alfa 1 kurang alfa 2 menjadi 1, kita kali 1/alfa 1 kurang alfa 2. Sehingga bentuk ini akan menjadi E pangkat alfa 2X dikali C per alfa 1 kurang alfa 2 C per alfa 1 kurang alfa 2 integral. Nah, integral E pangkat U du adalah E pangkat alfa 1 kurang alfa 2 kurung X tambah C2. Kemudian C per alfa 1 kurang alfa 2 ini adalah konstan, kita umpamakan ini adalah C1, sehingga bentuk ini akan menjadi Y sama dengan E, sini adalah Y homogen ya, E pangkat alfa 2X dikali C1 E pangkat alfa 1 kurang alfa 2X ditambah C2 kurung siku. Jadi bentuknya di mana Y homogen adalah solusi umum homogen dari persamaan diferensial itu. Nah, kita meneruskan solusi umum homogennya. Y homogen sama dengan E pangkat alfa 2X kita kalikan menjadi C1 kali E pangkat alfa 2X dikali dengan E pangkat alfa 1 kurang alfa 2 kurung X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2X. Nah, sehingga solusi homogennya C1 eksponensial kali eksponensial, pangkat kalau dikali pangkatnya dijumlah, sehingga ini terjadi E pangkat alfa 1 kurang alfa 2 dijumlahkan ya. Kalau dikali pangkat dijumlahkan ditambah dengan alfa 2 kurung X. Ini alfa 1 kurang alfa, ini keluarkan X nya tinggal alfa 2 ditambah C2 E pangkat alfa 2X, sehingga alfa 2 kita jumlahkan dari 0, maka solusi homogennya adalah C1 kali E pangkat alfa 1X ditambah C2 kali E pangkat 2X. Inilah merupakan solusi umum homogen dari akar-akar dari persamaan eigen yang berbeda atau berlainan. Ini solusi homogen
solusi umum homogen ini C1 E pangkat alfa 1 X tambah C2 E pangkat alfa 2 X. Ini jika alfa 1 tidak sama 2. Bagaimana kalau jika alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, sedangkan ada 3 akar yang berbeda? Maka solusi umum homogennya YH adalah C1 dikali E pangkat alfa 1 X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2 X ditambah C3 kali E pangkat alfa 3 X. Berikutnya adalah akar-akar persamaan egennya sama atau kembar. Maka alfa 1 sama dengan alfa 2, kita umpamakan ini sama dengan alfa. Dari persamaan 2 tadi yang sebelumnya, persamaan 2 yaitu kita salin persamaan keduanya, Y homogen sama dengan E pangkat alfa 2X dikali C integral E pangkat alfa 1 kurang alfa 2X dx ditambah C2, dimana alfa 1 dengan alfa 2 sama dengan alfa. Kita substitusi, maka solusi homogennya sama dengan E pangkat alfa 2 kita ganti dengan alfa saja, begitu juga alfa 1 adalah alfa 2 juga alfa dx ditambah C2. Alfa kurang alfa adalah 0, maka Y homogennya adalah E pangkat alfa X dikali C. Ini adalah menghasilkan E pangkat 0x atau E pangkat 0 dx tambah C2. Seperti kita ketahui, E pangkat 0 adalah 1, maka Y homogen adalah E pangkat alfa X C kali integral 1 dx adalah Cx ditambah C2. Integral 1 dx adalah X C kali X Cx, dimana C nya kita ambil sebagai C1. Jadi ambil C sama dengan C1, maka solusi homogennya adalah, ini biasanya sering ditulis terbalik ya, C1X tambah C2 itu identik dengan C1 ditambah C2X kurung E pangkat alfa X. Ini jika alfa 1 sama dengan alfa 2, kembar 2. Bagaimana jika kembar 3? Alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa kembar 3. Maka solusi homogennya adalah C1 ditambah C2X, jadi persis gini, C1 tambah C2X, ekspansinya ditambah dengan C3X pangkat 2, C1 tambah C2X tambah C3X kuadrat. Ini kalau 3 akar kembar. Kalau 4 akar kembar tambah lagi C4X pangkat 3 dikali E pangkat E kali dengan E pangkat alfa X ya, dikali dengan E pangkat alfa X. Inilah kalau mempunyai 3 akar kembar. Jadi ini kalau mempunyai 3 akar kembar, bentuknya seperti ini. Ya, mungkin ini C1 tambah C2X tambah C3X kuadrat kali E pangkat alfa X. Kalau dia 4 akar kembar, tambah lagi C4 kali X pangkat 3 dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan untuk bentuk ketiga adalah akar-akar persamaan egen
merupakan bilangan kompleks, di mana alfa 1 2 nya adalah A plus minus IB, di mana alfa 1 nya adalah A tambah IB dan alfa 2 nya adalah A dikurang IB. Karena alfa 1 dan alfa 2 1 plus 1 min ini dianggap, walaupun di bilangan kompleks, ini dianggap dua bilangan yang berbeda. Karena dua bilangan berbeda, kita menggunakan cara pertama, dimana kalau mempunyai dua akar berbeda, maka solusi homogennya C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Dengan kita substitusi alfa 1 dan alfa 2, maka Y homogen sama dengan C1 E pangkat alfa 1 nya adalah dalam kurung A tambah IB X ditambah C2 E pangkat dalam kurung A kurang IB X, sehingga solusi homogennya sama dengan C1 E pangkat AX kali E pangkat IBX ditambah C2 E pangkat AX dikali E pangkat min IBX. Nah, ini kita namakan persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga. Sebelum kita ini kita ada yang sama, E pangkat AX kita keluarkan, maka Y homogen adalah dikeluarkan E pangkat AX dikali C1 kali E pangkat IBX ditambah C2 kali E pangkat min IBX. Nah, kita mau cari A pangkat E pangkat IBX dan E pangkat min IBX yang merupakan rumus Horner. Dan inilah yang merupakan persamaan yang ketiga. Untuk penyelesaian ini, E pangkat IBX dan E pangkat min IBX, kita menggunakan rumus Euler, di mana rumus Euler E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Jadi E pangkat IBX, di mana BX nya sebagai theta, maka ini adalah cos BX ditambah I sin BX. Sedangkan E berpangkat min IBX ini sama dengan E pangkat I min BX. Berarti sudutnya adalah min BX. Theta kita ganti dengan min BX adalah cos min BX ditambah I sin min BX. Nah, kita tahu bahwa kosinus min alfa adalah cos alfa. Maka E pangkat I BX ini adalah kosinus min alfa adalah cos alfa. Berarti minnya dapat diabaikan menjadi cos BX. Karena cos min alfa adalah cos alfa.
cos alfa, maka cos min bx adalah cos bx ditambah, nah sin min bx, minnya seolah keluar, jadi min kali plus min i sin bx. Ini nilai-nilai dari e pangkat min i bx.